Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aureli Sujana dan rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Aji Satrotomo dan kami merupakan mahasiswa jurusan informatika. Kami di sini ingin memperkenalkan kepada teman-teman apa itu bahasa Python. Enjoy! Pertama-tama, kalian tahu nggak sih apa itu Python? Menurut Wikipedia, Python merupakan bahasa pemrograman tujuan umum yang ditafsirkan tingkat tinggi. Dibuat oleh Guido van Rossum dan pertama kali rilis pada 1991. Filosofi desain Python menekankan keterbacaan kode dengan spasi putih yang signifikan. Nah, jadi Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi bersamaan dengan Java, JavaScript, dan C++. Bahasa ini sangat mudah dipahami oleh manusia dan biasa digunakan untuk aplikasi web, mobile, maupun data science. Yuk mengenal Python lebih lanjut. Kalian tahu nggak sih apa aja aplikasi atau web terkenal yang menggunakan bahasa Python ini? Contoh aplikasinya yaitu Instagram, Netflix, YouTube. Spotify, dan Google. Keren gak sih Python? Bahkan Google saja yang tiap hari kita pakai buat searching, dibuat menggunakan Python loh. Kira-kira apa yang membuat Python berbeda dengan bahasa pemrograman lainnya ya? Nah, sekarang kita akan membahas perbedaan bahasa pemrograman Python dan bahasa pemrograman lainnya. Python versus Java. Mengembangkan aplikasi menggunakan bahasa pemrograman Python tidaklah memakan banyak waktu jika dibandingkan dengan menggunakan bahasa Java. Ini dikarenakan bahasa program yang ditulis dengan menggunakan bahasa Python akan menjadi lebih ringkas dan singkat jika dibandingkan dengan menggunakan bahasa Java. Python versus JavaScript. Perbedaan yang paling mencolok adalah bahasa pemrograman Python merupakan bahasa pemrograman server-side yang menggunakan indentation dan white space untuk menampilkan blok kode. Sedangkan JavaScript merupakan bahasa pemrograman client-side yang menggunakan tanda buka dan tanda tutup kurung kurawal untuk menampilkan blok kode. Python versus PHP. Python dapat digunakan untuk membuat aplikasi selain website, dan Python dapat digunakan pada kehidupan sehari-hari. Contohnya, bahasa pemrograman Python dapat digunakan untuk membangun teknologi AI, IoT, dan lain sebagainya. Sedangkan, jikalau kalian ingin berurusan dengan data atau kalian ingin mengelola database, maka bahasa pemrograman PHP lebih dianjurkan, dikarenakan bahasa pemrograman PHP sudah mendukung banyak sekali database. Python versus C++. Kode pada bahasa pemrograman Python lebih pendek daripada kode dari bahasa pemrograman lainnya, seperti bahasa pemrograman C dan bahasa pemrograman C++. Dan Python adalah bahasa pemrogramannya yang dapat ditulis secara dinamis, sedangkan bahasa pemrograman C++ hanya dapat ditulis secara statis. Nah, kan sebelumnya sudah dibahas secara teori perbedaan bahasa pemrograman Python dan bahasa pemrograman lainnya. Selanjutnya, saya akan menunjukkan serta membuktikan bahwa teori tersebut adalah benar. Contoh yang saya ambil adalah bahasa pemrograman Python versus bahasa pemrograman C++. Di teori dikatakan bahwa bahasa pemrograman Python sintaksnya lebih pendek atau lebih ringkas dibandingkan bahasa pemrograman C++. Nah, saya sudah membuat dua program sederhana dengan tujuan yang sama, yaitu untuk menghitung luas persegi panjang. Seperti yang kita lihat, pada bahasa pemrograman Python hanya membutuhkan 4 line untuk membuat program sederhana ini. Sedangkan jikalau kita lihat di program C++ ini membutuhkan 12 line untuk membuat program sederhana ini. Kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti teori tersebut adalah benar. Dan jikalau kita running program ini, maka hasilnya akan sama. Masukkan panjang persegi panjang. Misalkan kita masukkan yang singkat aja 2, lebarnya juga 2. Maka luas persegi panjang adalah 4. Dan jikalau kita menjalankan di program C++, maka hasilnya juga sama. Masukkan panjang persegi panjang 2, lebarnya pun 2. Seperti yang bisa kita lihat, programnya
menghasilkan hasil yang sama. Oke, mungkin segitu saja. Lanjut. Bahasa pemrograman yang populer saat ini mempunyai beberapa kelebihan sehingga menjadi pilihan bagi para pengguna untuk mengembangkan web ataupun menganalisis data. Berikut ini merupakan kelebihan bahasa pemrograman Python. Yang pertama, mudah dipelajari. Sintaksnya cukup sederhana dan mudah dimengerti. Yang kedua, mudah diaplikasikan dalam mengembangkan produk. Yang ketiga, mendukung IoT. Keempat, fleksibel, dapat diintegrasikan dengan aplikasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman lain. Yang kelima, meningkatkan produktivitas dikarenakan memiliki banyak library dan desain berorientasi objek yang bersih. Yang keenam, bersifat open source dan free sehingga dapat diunduh secara gratis dan tidak perlu membeli lisensi. Selain mempunyai kelebihan yang sudah disebutkan tadi, bahasa pemrograman Python juga sama seperti bahasa pemrograman lainnya yang mempunyai beberapa kekurangan, baik dari segi aplikasi maupun dari performanya saat digunakan. Berikut ini merupakan kekurangan bahasa pemrograman Python. Yang pertama, kurangnya dukungan multiprosesor sehingga dapat membatasi penulisan kode. Yang kedua, lebih sedikit developers yang berpengalaman melakukan pekerjaan menggunakan bahasa Python. Yang ketiga, tidak ideal untuk memori intensive task dikarenakan menghasilkan konsumsi memori yang cukup tinggi. Yang keempat, kurang populer untuk mobile aplikasi development. Yang kelima, memiliki banyak batasan desain dikarenakan Python diketik secara dinamis. Yang keenam, kecepatan yang lebih lambat dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya. Jadi, kesimpulannya, apakah bahasa pemrograman Python cocok bagi para pemula seperti kami? Jawabannya adalah iya. Kenapa? Dikarenakan jikalau kita mempelajari Python lebih awal, itu akan meningkatkan peluang karir kita di dunia pemrograman nanti. Dan bahasa pemrograman Python ini merupakan salah satu dari bahasa pemrograman yang cukup mudah untuk dipelajari. Bahkan praktisi bahasa pemrograman ini cukup diminati di perusahaan multinasional. Mungkin seperti itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Adios. Huh? Huh? Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Huh?